Kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan lama. Masya Allah. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya. Ada doanya Nabi Ayyub alaihi salam. Ya. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Tanamkan zikir ini. Karena Allah mengatakan wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Bisa kita katakan Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Lakukan salat malam, minta kepada Allah dalam sujud kita. Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbi, Rabbana anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Anda tahu apa jawabannya? Kata Allah, aku langsung jawab doanya, aku sembuhkan penyakitnya. Fakashafna ma bihi min dhurrin. Maka kami singkap semua rasa sakit yang ia alami. Bukan cuma sembuh, rasa sakitnya disingkap semua. Sehingga seakan-akan tidak ada rasa sakit yang terasa di badan kita, bahkan di jiwa kita. Kadang orang badannya sehat, hatinya sakit. Ini diungkap, singkap semua oleh Allah. Dan yang paling menarik di ujung ayatnya, ini pengingat bagi setiap hamba Allah. Jika dia sakit dan berzikir sama seperti Ayyub alaihissalam, aku akan sembuhkan ia seperti aku sembuhkan Ayyub. Sampai hari ini kita tetap ada kewajiban mencari ilmu. Kumpul aja di pengajian, nggak ada ruginya kita ngaji, mau bisa kayak kagak. Ntar ada orang mati dalam kubur, ada orang meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, malaikat nanya, Munkar Nakir nanya duluan, Marobuka, kagak nyaut itu orang, diem aja. Waman Nabiuka, kagak nyaut lagi. Munkar sampai kekeselan, Kir, gantian Kir, lu yang nanya kali. Dia orang CS-nya, boleh po, karkir aja. Siap Kar, OTW, berangkat. Tuh. Nakir nanya, kagak dijawab juga. Marobuka, kagak sanggup juga. Ini malaikat sampai pegel nanya. Laporan nama Allah, ya Rob, mohon maaf orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya nanya nggak dijawab pertanyaan saya. Kata Allah, siapa yang lu tanya? Coba periksa itu orang, kenalin. Dikenalin, lihat KTP-nya, lihat. Dikenalin, wah selang jauh ini. Iya udah, kenal saya. Periksa masih hidupnya bagaimana tuh orang? Diperiksa masih hidupnya ibu, ternyata ini orang masih hidupnya, ngajinya getol banget. Gurunya belum datang, dia datang duluan. Temennya belum nyampe, dia nyampe duluan. Speaker belum dihidupin duluan. Mic belum dicolok, dia colok. Speaker belum dihidupin. Ambal belum digelarin dulu. Ternyata ngajinya getol. Cuman ada cumannya. Diajarin nama gurunya kagak paham-paham. Tapi ngajinya rajin. Diajarin nama ustazah kagak bisa-bisa. Ngaji dari muda sampai tua masih bebel aja bebel. Kagak bisa apa-apa. Kata Allah, malaikat, lu jangan tanya yang model begitu. Percuma lu tanya orang ngajinya kagak bisa-bisa. Terus apa ini nih ya Rob? Udah, orang yang model begitu bebasin pertanyaan kubur. Dapat yang namanya muktafar, keringanan, dispensasi dari Allah. Bebas pertanyaan kubur. Tibang gara-gara ngajinya getol doang. Kalau ada orang tua tak tinggal sama kita, itu pintu sorga paling gampang masuk. Biar sholat tak biasa-biasa ji, nggak pernah jaki puasa Senin Kamis, tahajud pun jarang, tapi kita muliakan orang tua yang ada kita pelihara dari rumah. Itu pintu masuk surga paling gampang. Maka kalau ada orang tua tak di rumah, rewel kodong, karena mulai mi tua, mulai mi pikun-pikun, itu Allah tersenyum lihat kamu. Allah kasih kau pintu surga. Tidak semua anak dikasih umur panjang orang tuanya diurus. Nggak usah kau bolak-balik pergi umroh kalau kau kurang ngajar sama ibumu. Mau sekali saya umroh Ustaz, mau sekali saya haji, tapi nggak ada uangku, tapi ada orang tuaku di rumah. Itu orang tuamu kau urus. Allah kasih kau itu semua yang kau mau. Tapi ketika orang tua kau teteskan air matanya, dia menangis dalam kamar karena istrimu marah-marah sama dia, demi Allah kau tidak akan dapat pintu surga. Dunia ini cirinya al-makanul musibah. Dunia ini tempat musibah, tempat ujian. Allahu Akbar. 3 bulan kebelakang barangkali kita sedang diuji dengan sebuah wabah, penyakit
yang bahkan di beberapa negara sudah menjadi musuh yang sangat nyata di Indonesia, di waktu yang dekat ini sudah menjadi peringatan dari pemerintah terkait dengan penyakit ini. Ini musibah, dan memang dunia tempatnya. Terus Ustadz, haruskah kita takut? Enggak. Haruskah kita gelisah? Enggak. Haruskah kita panik? Biasa saja. Apa yang kita panikkan? Kematiankah? Bukankah setiap orang pasti akan mati? Bukankah setiap kita pasti akan menjemput yang namanya kematian? Orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Orang beriman tidak gelisah dengan mati. Justru orang beriman membuat persiapan-persiapan terbaik untuk menghadapi kematiannya. Maka mohon maaf lahir batin, virus corona barangkali ini cara Allah untuk ngingetin manusia bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarati wa basyirish sabirin. Tugas kita hanya sabar menghadapinya. Bagaimana cara sabarnya? Tentu ikhtiar. Bagaimana Kemenkes memberikan peringatan kepada kita barangkali? Rajin cuci tangan di waktu yang sekarang dengan sabun. Yang sakit, yang batuk, yang pilek menggunakan masker. Kurangin bersentuhan dengan orang-orang yang sekiranya sedang punya penyakit. Itu kan ikhtiar dunia. Tapi ikhtiar akhiratnya jangan lupa. Apa itu? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa maknanya? Kembalikan sama Allah. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Dan obat yang paling mujarab, obat yang paling tangguh, obat yang paling hebat, obat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi dan petang. Bahkan barangkali mungkin hadirin sudah tahu doa khusus yang Nabi ajarkan, berangkat dari hadis Abu Daud ketika kita mendapatkan virus penyakit yang berbahaya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya Rabb, ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan kami pun berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit yang mematikan, menyakitkan, bahkan mengerikan. Serahkan semuanya sama Allah. Dunia ini memang tempat musibah. Dan jangan kaget, setelah virus ini pasti akan datang musibah yang selanjutnya. Kemarin di Sukabumi baru gempa. Sebelumnya ada lagi longsor. Sebelumnya banjir. Memang tempatnya ujian, tempatnya musibah. Mohon maaf kalau kita hidup di dunia nggak mau dikasih musibah, jangan hidup di dunia. Memang itu cirinya. Maka lihat ciri yang keempat. Apa itu Ustaz? Dunia ini al-makanul ibadah. Dunia tempat ibadah. Orang akan semakin kuat menghadapi setiap musibah jika baik ibadahnya. Semakin hebat ibadahnya, semakin kuat hati untuk menghadapi setiap ujian itu. Semakin baik dia mendekat kepada Allah, maka semakin dekat jawaban jalan keluar dari setiap persoalan yang datang dalam kehidupan. Maka lihat surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Bahasa lainnya, dialah Allah yang menguji kita dengan sesuatu yang menyedihkan dan yang membahagiakan. Sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang Allah lihat? Mohon maaf, yang Allah lihat bukan ujiannya, tapi yang Allah lihat adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling hebat menyikapi setiap ujian itu. Kalau di antara kita di sini ada yang sedang ikutan tes seleksi kemudian nggak lolos, jangan salahkan soalnya, karena yang salah bukan soal, pasti yang salah adalah jawabannya. Kalau sekarang ada di antara kita yang sedang dilanda musibah, ujian, mungkin di rumah tangganya, mungkin di keluarganya, mungkin di usahanya, mungkin di kerjaannya, mungkin di bisnisnya, jangan mengeluh, karena Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita kecuali sesuai kemampuan kita. Corona didatangkan ke kita bukan tanpa sebab, karena Allah paham kita bisa mengantisipasinya, kita paham bisa menghadapinya. Cuman ayyukum ahsanu amala, siapa yang mampu menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dengan ujian yang datang ini. Mohon maaf kalau dengan virus corona ini
tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, butuh virus macam apa lagi yang akan membuat kita termotivasi untuk semakin mendekat kepada Allah? Kalau dengan banjir, dengan longsor, dengan tsunami tak membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka butuh cara apa lagi yang akan Allah berikan kepada kita agar kemudian kita semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang membuat kita semakin tenang, semakin yakin menjalani kehidupan dunia. Dunia ini singkat, dunia ini permainan, dunia ini tempat musibah, dunia ini tempat ibadah. Santri, bocah pondok, kuwi manusia yang serba siap dan serba pantes. Mulai teko pondok dadi apa wae pantes. Sing apik-apik lho ya maksudnya iki. Mulai teko pondok dadi petani pantes, mulai teko pondok dadi pedagang pantes, mulai teko pondok dadi ustaz-ustazah punya kiai banget pantes sih. Mulai teko pondok dadi polisi, dadi tentara pantes, dan banyak polisi, tentara, alumni pondok pesantren. Mulai teko pondok dadi anggota legislatif pantes, dadi pejabat pantes, dadi pengusaha pantes. Ya anakmu sing ora gati ra karo-karuan S2, S3 sampai adol tanah le biayai kuliah, mulai dadi petani gak pantes blas, mulai becak gak pantes blas. Lah nek santri mulai ke pondok becak pantes, dadi kuli bangunan pantes, dan selalu siap. Santri mulai ke pondok dikongkon dagang siap, mulai ke pondok kongkon ngimami sholat jenazah siap, kon ngimami sholat jamaah siap, kon mimpin tahlilan, yasinan, manakiban, sholawatan, istighosaan siap, ono acara seremonial kongkon sambutan siap, ono kematian kon ngeramut jenazah siap, mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai proses pemakaman selesai. Anakmu yang S2, S3 itu tidak ada jaminan kalau anakmu itu nanti akan siap menjadi imam sholat jenazahmu. Rungokke kupingmu. Padahal yang paling diharapkan orang tua dari anaknya adalah itu, ketika nanti mati yang memandikan jasadnya adalah anak-anaknya sendiri, yang mengkafani jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri, yang menjadi imam sholat jenazah adalah anaknya, yang memikul ke kuburan anak-anaknya, yang memasukkan ke liang lahat bersama lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Anakmu entos ora. Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Siapa orang baca surat al-kahfi di hari Jumat, maka dia akan memancarkan cahaya sampai Jumat berikutnya. Jadi kalau kita Jumat kemarin baca surat al-kahfi, di minggu ini meninggal, kita meninggal dalam keadaan bercahaya. Jadi jangan tinggalin baca al-kahfi. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Paksain pelan-pelan, insyaallah bisa. Ya, amin ya rabbal alamin. Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu, seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu tidak bisa disamakan dengan kita meninggalkan sholat duhur. Kenapa? Waktu asar itu Allah muliakan sampai Allah bersumpah dengan waktu asar. Gitu. Orang yang meninggalkan sholat asar itu dihapuskan amal kebaikan, tapi jangan ditambah lagi meninggalkan maghrib, meninggalkan isya. Itu berarti sudah dihapuskan dosa, tambah dosa lagi ninggalin sholat maghrib. Karena kalau kita salah memahami hadis itu pemahamannya kayak gitu. Nah sekarang ini dulu buku itu geger dulu, tau gak bu? Buku itu geger tuh, waktu saya SMP tuh geger banget, Michael Heikel. Ya. Rasulullah sang dokter, ya. Iya Allah, ini juga bukan Aisyah yang bikin. Profesor Dr. Abdul Basit Muhammad Sayyid, ini bukan orang Indonesia. Ya, salah satu fenomenalnya yang dunia kedokteran tercengang adalah tentang, ya, minta tolong Mas Rudi di situ. Ya, tentang masalah sendi. Sendi, ibu punya sendi nggak bu? Ah, masih ada sendinya bu? Gak letoy gitu. Ya, nah ini mari kita lihat ya. Ya, jadi
Bantu di sana ya. Ini baterainya agak sakau nih. Ya. Baik. Oke. Nah, ya, dengarkan ya, Bu. Tahun 1996, ilmu kedokteran modern di bidang anatomi menetapkan bahwa jumlah persendian manusia adalah 340 ditambah beberapa persendian yang menyatu menjadi suatu susunan. Itu tahun 1996. Ya, next. Kemudian ada penelitian lagi tahun 98. Ilmuwan anatomi kembali melakukan penelitian terhadap persendian yang menyatu tadi, lalu dipisah-pisah. Ternyata mereka menemukan jumlah semuanya itu 360. 98 penemuannya. Ayo, klik. Mundur ke belakang. Abad 6 Masehi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada 360 persendian. Dunia kedokteran baru menemukannya tahun 98. Ya, itu tercengang dunia kedokteran. Tadi nggak percaya, masa ada orang 6 Masehi ngomong gitu, katanya gitu. Ya, barang siapa yang mampu dalam setiap hari membebaskan satu persendian dari api neraka, maka hendaklah dia kerjakan. Ada yang bertanya, bagaimana caranya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu seseorang mengucapkan lafal takbir, atau mengucapkan lafal tasbih, atau menyingkirkan duri dari jalan, atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ibu, mau nggak setiap persendiannya tidak kena neraka, api neraka? Kita disuruh melafalkan ya takbir dan tasbih, Allahu Akbar, Subhanallah. Ya, rupanya persendian itu sebelum sampai akhirat saja, ya di dunia saja sudah kena api neraka kadang-kadang. Kenapa? Ngilu. Iya nggak, Bu? Ngilu-ngilu, kena usia memang. Ya, maka kalau ngobatin sendi-sendi, sebelum minum obat-obat herbal yang lain, lafazkan apa? Takbir dan tasbih. Ayo Bu, ada yang ngilu-ngilu nggak sekarang? Ayo, Allahu Akbar, Subhanallah. Lutut-lututnya Bu. Ya, pinggang mana ada sendinya pinggang? Sini pinggul. Ya, Allahu Akbar, Subhanallah. Ya Bu, tapi ada tambahannya. Ibu harus menyingkirkan duri di jalan. Sekarang duri jalan, ya jarang. Boleh nggak pulang dari sini kalau ada tisu, ya kertas-kertas yang lain ibu singkirkan, insya Allah sembuh tuh sendinya. Di dunia sendinya sembuh, di akhirat ya dapat pahala, terbebas dari api neraka. Jadi latihan tuh, ya kan udah jarang kita jalan di jalan ya, ada naik mobil kan? Ya udah deh tempat taklim aja deh. Lepas masjid, tisu, Bismillahirrahmanirrahim. Obat sendi, ya, paham Ibu? Ya Rasulullah yang bilang, kan sang dokter. Saya sejak tahu ini selalu begitu ya. Allahu Akbar, Subhanallah. Cari tisu berantakan mana? Oh itu dia, rapiin. Ya, bayangin ini kan jauh Bu. Ini kan abad 20 Masehi, itu 6 Masehi. Itu kedokteran, orang-orang kedokteran anatomi, maaf, yang agamanya apapun itu kagum. Hanya kadang-kadang nggak ada hidayah, tetap nggak masuk Islam. Maka kita bersyukur Bu, kita nggak penelitian dapat hidayah, alhamdulillah. Nah sekarang belajar aja penelitian orang, itu nanti melengkapi ya keimanan kita, keyakinan kita bahwa Muhammad bukan orang sembarangan. Ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah 100 kali, alhamdulillah saja 100 kali, sebelum terbit matahari di pagi hari dan sebelum tenggelam matahari di sore hari, pahalanya apa? Seperti orang bersedekah 100 kuda perang fisabilillah. Allahu Akbar. Saya menghitungkan alhamdulillah 100 kali tak sampai 3 minit. Tapi dengan ucapan alhamdulillah saja 100 kali tidak melebihi 3 atau 4 menit, kita mendapatkan nilai sedekah 100 kuda. Ada satu orang di antara kita mungkin
tahajudnya 10 rakaat setiap malam, duhanya 12 rakaat setiap pagi, baca Qur'annya one day one juz, 1 hari 1 juz, malamnya one night one juz, 1 malam 1 juz. Satu keluarga di antara kita nih puasanya luar biasa Senin Kamis. Satu keluarga berpuasa Senin Kamis. Tak cukup puasa Senin Kamis, dia puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Tak cukup dia puasa Nabi Daud, dia puasa-puasa sunnah lainnya. Istrinya nutup aurat dengan sempurna, pakai nikob, pakai cadar, pakai purda, pakai manset, pakai kos kaki. Suaminya 5 waktu ke masjid tak tertinggal takbiratul ula. Anak-anaknya di pondok pesantren hafiz dan hafizah. Tiap pagi berinfak, tak pernah menggunjing orang. Quran terjaga, aurat terjaga, tahajud terjaga, 5 waktu terjaga, duha terjaga, Quran terjaga, puasa terjaga. Sempurna satu keluarga nih amalnya. Tapi sudah 8 tahun dia tak tengok ayah ibunya. Sudah bertahun-tahun dia tak nyapa kedua orang tuanya. Sudah bertahun-tahun dia tak berhubungan baik dengan ayah ibunya. Sudah berminggu-minggu dia berkelahi dengan ayah ibunya. Sudah berhari-hari dia bermusuhan dengan kedua orang tuanya. Maka anak seperti ini, seluruh amal yang mereka kerjakan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima Allah. Sebaliknya, kalau ada di antara kita hari ini yang pandai melayani ayah ibunya, tidak ada uang ayah ibu dia kasih uang, tak ada rumah ayah ibu dia buatkan rumah, sakit ayah ibu dia bawa ke rumah sakit, dirawat ayah ibunya dia jaga, kotoran ayah ibunya dia bersihkan pakai tangannya sendiri. Ada di antara kita hari ini yang membersihkan kotoran ayah ibunya lebih dia nikmati daripada makanan yang ia sukai. Begitu luar biasanya dia melayani ayah ibunya. Tapi dia tinggalkan solat, dia injak-injak perintah Allah, dia tinggalkan perintah Allah dengan mutlak. Maka kebaikan satu orang anak ini kepada ayah ibunya seluruhnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab amal kita tak diterima Allah. Atau jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab amal kita tertolak di sisi Allah. Kita solat juga, kita sujud juga, kita puasa juga, kita ngaji juga, kita dengarkan ceramah juga. Maka oleh karena itu, Pak, Bu, ayah kita tuh tinggal di kampung, ayah ibu tinggal di kampung sana. Terkadang ayah ibu kita tak sekolah, SD, SMP, SMA tak tamat. Dia sekolahkan kita SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dengan harapan hidup kita lebih baik daripada keadaan dia sekarang. Tapi apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka? Saya ingin sampaikan buat kita bersama, ayah ibu kita tak tahu kita ni eselon 1, eselon 2, Pak. Ayah ibu kita tak tahu pangkat PNS kita 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D. Ayah ibu kita tak tahu kita ni public figure. Ayah ibu kita tak tahu dan tak mau tahu. Yang dia tahu kita ni anaknya. Ayah ibu kita tak tahu kita punya sawit berapa. Ayah ibu kita tak butuh mobil kita, dia tak butuh rumah kita, tapi yang dia butuhkan kita. Apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka? Tahun 2016 di Masjid Damai Langgeng, saya diundang ceramah di sana. Habis pulang ceramah, saya baca WA SMS. Ada seorang ustadz Pekanbaru kirimkan WA dengan saya. Saya baca 2 kali, air mata saya menetes. Kenapa? Karena WA itu berisi cerita satu orang ibu sedang menelpon anaknya. Ibunya nelpon anaknya. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam, kata anaknya. Kata ibunya, nak, sudah 1 bulan kau tak tengok ibu. Apa yang membuat engkau berhalangan, nak? Apakah kau sibuk dengan pekerjaanmu? Minggu yang kedua ibunya telpon lagi. Assalamualaikum nak. Kata anaknya, waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, ibu dapat kabar apa engkau baru beli mobil baru. Apa betul nak? Kata anaknya, betul bu. Kata ibunya, alhamdulillah nak, ibu bangga kau pandai menyenangkan hati anak istrimu. Minggu yang ketiga ibunya telpon lagi. Assalamualaikum nak. Kata anaknya, waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, ibu dapat kabar bahwa engkau baru beli rumah baru. Apa betul nak? Kata anaknya, betul bu. Kata ibunya, alhamdulillah nak, ibu senang kau bertanggung jawab dengan anak istrimu. Minggu yang keempat ibunya telpon lagi. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, tadi ibu pergi ke pasar, ibu jumpa temanmu di pasar. Kata temanmu di pasar, temanmu banyak bercerita tentang kamu. Kata temanmu tadi, kamu baru beli anak anjing seharga 40 juta dari negeri Belanda. Apa betul nak? Kata anaknya, betul. Kata ibunya, nak, dengarkan pesan ibu untuk terakhir kalinya.
Apa pesan ibunya? Wahai anakku, engkau pelihara 1 ekor anjing, kau siapkan harga anjing 40 juta, kau siapkan rumah untuk anjingmu depan rumahmu, kau jaga anjingmu pagi, siang dan sore, kau mandikan anjingmu pagi, siang dan sore, kau kasih makan anjingmu pagi, siang dan sore. Demi Allah nak, dengarkan pesan ibu untuk terakhir kalinya. Apa kata ibunya? Demi Allah nak, demi Allah, kalau seandainya Allah menciptakan ibu, kalau seandainya Allah menciptakan ibu untuk yang kedua kali di muka bumi ini nak, demi Allah, ibu tak ingin terlahir sebagai manusia. Ibu ingin lahir sebagai seekor anjing, biar berada depan rumahmu dan melihat wajahmu setiap hari. Ibu kita tak butuh harta kita, Pak. Dia tak butuh uang kita, dia butuh kita. Apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka? Pantas hidup kita tidak berkah, pantas rumah tangga kita tidak sakinah, karena hubungan dengan ayah ibu kita rusak selama ini. Masih ada kesempatan, masih yang jauh telepon, yang dekat kunjungi mereka. Demi Allah, kita butuh keberkahan doa mereka. Yang sudah meninggal, ziarahi kuburnya dan doakan mereka. Imam As-Syafi'i berkata, apa kata Imam As-Syafi'i? Manusia zalim, manusia bodoh, kalian tak tahu apabila ayah dan ibu kalian mengangkat tangan di malam hari, dia berdoa kepada Allah untuk anaknya. Doanya cuma sekali, malamnya cuma sekali, hanya sekali saja doanya. Apa kata Imam Syafi'i? Sekali doa ayah dan ibu kalian sudah cukup bagi Allah untuk menjadikan kalian anaknya berkah dunia akhirat. Hari ini berapa banyak doa ayah dan ibu kita, tapi tidak ada keberkahan buat anak mereka. Kenapa? Hati mereka tersakiti. Maka pulang, Pak, cari mak bapak kita. Kita punya rumah hari ini, Bu, kita punya rumah, punya harta, punya uang, punya pekerjaan, punya kekayaan, punya sawit. Kita jadi orang hari ini, jadi pegawai bukan kena sarjana kita, Pak. Kita jadi orang hari ini bukan kena otak kita. Kita jadi orang hari ini bukan kena kepintaran kita. Kita jadi orang hari ini jangan-jangan kena keberkahan doa ayah dan ibu kita yang tak pandai tulis baca di kampung sana. Cari mak bapak kita, Pak. Demi Allah, kita butuh keberkahan doa mereka. Apa guna di kehidupan dunia sementara Allah tidak ridho dengan kehidupan kita? Pantas amal kita tertolak di sisi Allah. Maka pulang ke rumah, cari mak dan bapak kita yang masih hidup, duduk bersama mereka. Kalau seandainya kita tak bisa membahagiakan mereka, jangan pernah menyusahkan mereka. Kalau seandainya kita tak bisa membuat mereka tertawa, jangan pernah membuat mereka menangis. Demi Allah, kita hanya punya 1 ayah kandung, kita hanya punya 1 ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Harta kita cuma 1, ayah kita cuma 1, ibu kita cuma 1. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Pangkat jabatan bisa dicari, harta bisa diraih, kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kita hanya sekali di kehidupan dunia ini, Pak. Pulanglah. Ketika mereka memanggil, tinggalkan istri, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan semua proyek kita. Demi Allah, datangi mereka. Kata Nabi, sesaat kalian duduk bersama ayah dan ibu kalian akan mendatangkan keberkahan. Kenapa kalian tidak duduk bersama mereka? Jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab amal-amal kita tertolak di sisi Allah.